Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Flash Classroom. Sesuai dengan tagline channel ini yaitu Learn, Play, and Share, maka pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi hasil belajar dan ngobrol bareng dengan salah satu teman saya. Tema ngobrol santai kita kali ini adalah tentang Scrum. Kita akan ngobrolin tentang apakah itu produk, siapakah product owner, dan bagaimana peranan Scrum Master. Teman ngobrol saya kali ini adalah Mas Prayudi Utomo. Bagaimana pengalaman Mas Prayudi bekerja dalam tim Scrum? Mari kita simak videonya. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Bu Falaha. Wah, makasih banget nih sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol malam ini nih. Gini loh Mas, saya tuh pengen tahu langsung tapi dari orang yang benar-benar pernah ikut Project Scrum. Kira-kira Project Scrum tuh kayak gimana sih? Susah nggak sih? Nah itu ya pertanyaan tuh sering muncul, soalnya banyak dari kita-kita nih nggak kebayang karena kan kayak saya nih kan taunya cuma baca dari buku ya, dari apa ya, dari cerita-cerita ya di internet. Tapi kan kita pengen denger langsung nih. Nah, jadi nanti Mas Yudi nggak keberatan kan kalau cerita-cerita dikit ya? Oh iya Bu, nggak apa-apa. Saya malah senang bisa berbagi tentang Scrum ini. Oke, kita mulai nih Mas ya, dikit aja nih pertanyaannya. Yang pertama nih Mas, dulu tuh Mas Yudi tuh pernah ikut Project Scrum itu waktu di mana tuh Mas? Oh iya, dulu saya di tahun 2017 itu saya bekerja sebagai UX engineer di Grab Singapura Bu. Nah di situ saya sebagai UX engineer bagian dari tim development yang menggunakan Scrum gitu. Oh gitu. Berapa lama itu Mas waktu itu ikutan satu proyeknya itu ya? Satu proyeknya, bukan Satu project Bu. pekerjaan. Maksudnya kan Mas Yudi kan kerja di apa ya, kayak di Grab gitu kan misalnya selama setahun nih misalnya, selama setahun itu, ada berapa banyak project Scrum yang pernah diikuti gitu? Kalau misalnya ditanya berapa banyak, saya nggak ingat tepatnya, Bu. Sebab kan, Mhm. satu scrum itu kan biasanya 2 sampai 4 minggu tuh. Jadi ya bisa dikira-kira tuh. Saya sendiri malah baru mencoba mengingat-ingat berapa kali kita melakukan sprint scrum gitu. Kalau misalnya rata-rata satu sprint itu dilakukan sebulan, maka ya dalam setahun tentu bisa 10 atau 12 kali sprint Oh, seperti itu. sprint ya, satu sprint. Kan biasanya kan dalam satu project Scrum, satu misalnya kita punya satu produk backlog item ya, satu banyak itu kan dibagi misalnya 2 atau 3 sprint gitu kan Mas ya. Iya, betul. Biasanya satu produk backlog yang harus di-deliver itu berapa lama? Kalau tadi itu kan katakanlah satu sprint itu 1 bulan misalnya ya kan, rata-rata misalnya. Nah, seluruhnya itu berapa lama? Rata-rata aja. Kalau rata-rata, gimana, saya coba inget-inget dulu. Sebab gini Bu, ketika kita melakukan Scrum itu setahu saya, karena saya di company sebelumnya juga melakukan Scrum, tapi tidak pernah yang namanya melakukannya secara murni Bu. Jadi pasti Hmm. ada waterfall-nya di bagian sini, atau sebaliknya kita melakukan waterfall tapi ada juga Scrum-nya di bagian tertentu gitu kan. Nah, Hmm. kalau ditanya yang saya ingat itu ketika kita melakukan satu sprint Scrum itu ya 2 sampai 4 minggu tergantung kompleksitas dari apa yang harus dilakukan seperti itu, Bu. Jadi ya ingat saya cuman itunya saja sih di bagian sprint-nya. Oke, ya. Waktu itu Mas Yudi itu di timnya tadi itu sebagai UX engineer ya? Iya, betul. Jadi kan ada 3 roles yang penting di dalam Scrum, yaitu product owner gitu, terus juga ada Scrum Master, terus juga ada tim development. Nah, tim development ini itu Bu, tidak ada jumlah yang fix, tapi biasanya itu nggak lebih dari 9, nggak kurang dari 3 orang gitu. Mhm. Oh gitu. Nah, waktu itu tugasnya Mas Yudi sendiri ngapain?
Kalau di apa namanya, saya screen sharing aja kali Bu ya, saya kayaknya Boleh lebih boleh. enak kita menggunakan bagan ketika Oke oke, menjelaskan silakan. tentang oke bentar saya screen. Nah, sudah terlihat Bu layar saya? Masih loading sebentar. Nah, sudah ya. Oke, jadi, saya termasuk dalam tim desain gitu di sana, tapi sebetulnya saya bukan melakukan seperti UI designer, bukan seperti graphic designer, tapi yang saya lakukan adalah prototyper gitu, prototyping, calon produk gitu. Mhm. Nah, singkat katanya proses dari Scrum itu kan pertama kita melakukan, research gitu kan. Jadi ada yang Mhm. namanya, role UX researcher. Nah, Mhm. data-data atau informasi yang sudah dikelola oleh UX researcher ini akan apa namanya, akan di-forward atau di-passing itu ke dalam, eee, desain gitu. Jadi dilakukan oleh UX designer gitu. Nah, Mhm. oleh UX designer ini ketika dia sudah, melakukan proses designing, maka akan berikutnya di-forward lagi ke UX engineer, seperti itu. Jadi mulai dari research, design, dan engineer, seperti itu. Oh, Nah, jadi itu tugas 3 saya tiganya itu heeh, gimana Mas? Ya mhm, lanjutin, maaf tadi dipotong. tugas saya adalah membuat, prototipe dari desain tersebut untuk nantinya divalidasi, atau di-testing gitu ketika sudah tervalidate gitu, maka akan dilempar ke tim development, seperti itu. Oke, sekarang saya ngerti nih. Nah, Mhm. itu kan, 1 tim tadi katanya berapa tadi? Minimum 3, terus rata-rata paling banyak itu 9 ya? Iya betul, Nah, seperti itu. selain tadi kan Mas Yudi kan sebagai UX engineer, terus tadi kan Mhm. ada, kalau programmernya di situ juga Mas, atau beda beda tim? Sama Bu, bentar ya, saya Nah, coba lihat apakah ada di sini. Ini saya besarkan dulu. Mungkin ini akan terlihat, bagaimana diferensiasi dari tiap role gitu. Jadi, oke. dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Nah, tugasnya UX, research itu tentu di bagian research gitu kan. Lalu, Mhm. setelah itu kita berangkat ke desain. Nah, desain ini ada dibagi-bagi lagi Bu, ada UI designer atau yang biasa kita bilang graphic designer gitu kan. Mhm. Lalu ada juga UX designer, terus ada juga interaction designer. Nah, perbedaannya, saya perlu menceritakan perbedaannya dari 3 desain itu atau enggak? Kayaknya, ini tadi Mas yang saya tanya itu Mhm. apakah di timnya yang tadi sekitar 3 sampai 9 orang itu Iya. termasuk juga si programmer tadi Oh kan gitu, iya. tadi kan Nah, Mas Didi kan bikin prototipe. Nah, prototipe itu kan betul. pasti bikinnya pakai program juga kan, gitu. Iya. Tapi Nah, itu kan bukan produk jadi kan nanti akan dibuat oleh developer-nya. betul. Nah, Nah, apakah si developer di tim ini juga gitu? iya saya udah tunggu ya, tadi kayaknya saya punya nah ini seperti ini. Bukan, bentar ya. Jadi singkatnya dia termasuk jadi dalam namanya tim development ini, dia itu berisi dari designer, terus Mhm. prototyper, juga developer, juga ada Mmm. DevOps juga, Mmm. biasanya gitu kan untuk mengotomatisasinya, seperti itu. Nah, tadi kan ada sekitar anggaplah, rata-rata sekitar berapa, 9. Nah, itu biasanya si programmer-nya itu berapa orang gitu loh? Kalau ditanya programmer berapa orang, dia bervariasi tergantung kompleksitas dari apa yang dilakukan. Kadang-kadang cuman butuh 2, tapi ketika Mmm. ternyata ini cukup kompleks, sehingga butuh, 5 gitu. Terus juga, desainer desainer juga seperti itu. Ketika butuh, detail dari kebetulan dari, yang harus dilakukan itu ternyata concern-nya atau titik beratnya ke desain, maka jumlah desainer lebih banyak. Ditambah Heeh, banyak. betul seperti Oh, itu. jadi Lalu tergantung apa jangan lupa heeh. juga bahwa selain developer, desainer, kita juga butuh ada yang namanya tester atau QA gitu kan. Terus Heeh. juga ada kalau misalnya ternyata itu berkaitan sama arsitektur dari apa namanya, aplikasi ataupun
kita juga butuh namanya solution architect gitu. Jadi memang tim development ini variasinya beda-beda tergantung kompleksitas dari apa yang Tergantung dikerjakan. spesifikasinya juga kali ya, Mas, ya? Betul, iya, Apanya seperti sih itu. bobotnya tuh yang mana yang nanti yang paling besar yang harus disiapin gitu ya? Betul, seperti itu. Oke. Nah, tapi itu timnya itu tetap gitu ya selama satu ya maksudnya satu project jalan itu timnya tuh Iya. anggotanya tuh nggak berubah-ubah ya? Nah, best practices-nya itu sebaiknya, tidak berubah, Bu, karena kan ketika di awal kita kan punya planning tuh ketika kita Hmm. membuat, kumpul bareng atau meeting namanya ketika produk backlog-nya dikenalkan oleh product owner, gitu dan Mhm. kita menyusun sprint backlog gitu. Nanti kita akan bahas tentang itu apa. Nah, itu tuh udah ditetapkan siapa yang akan mengerjakan, seberapa lama, tingkat kesulitannya apa, karena kita mengenal yang namanya scoring, Bu. Scoring ini ada scoring Mmm. Scrum itu suatu to do list atau sesuatu task gitu. Itu Mhm. tingkat kesulitannya berapa, seperti itu. Nah, bayangkan Mhm. ketika kita sudah di tengah-tengah sprint gitu, dalam 2 minggu atau 4 minggu kita sprint, tiba-tiba ada member yang tidak bisa, entah itu karena sakit ataupun karena skill-nya nggak mampu gitu kan. Nah, itu kan itu merusak sekali sprint itu, Bu, gitu. Nah, Oh gitu. jadi sebaiknya ketika ada tambahan member baru, itu yang selama, nggak perlu menambah atau mengurangi, itu harus tetap jalan. Tapi yang namanya sakit kan kita nggak pernah tahu. Itu Iya. harus diterima oleh semua, role di tim Scrum itu. Jadi misalnya product owner-nya, Scrum Master-nya, sama development team-nya semua harus menerima ada orang baru dan mereka, setuju gitu loh. Oh, orang ini mampu karena dia udah terbiasa, melakukan, sprint Scrum di proyek-proyek sebelumnya, seperti itu. Oke. Mhm, Jelas nih, Mas. Sekarang saya mau tanya lagi nih. iya, Tadi itu kan, cerita sedikit tuh tentang ada product backlog, product owner, mhm, terus ada scrum master. Nah, iya, sebenarnya kan kita tuh masih banyak yang bingung ya. Jadi, saya mhm, nih nanya, sebenarnya produk tuh apa sih gitu kan? Terus, oke, dari produk ke produk backlog tuh gimana sih? Nah, mungkin bisa kasih mhm. ilustrasi deh, Mas Yudi, misalnya ada contoh atau gimana lah gitu. Oke. Nah, kan kalau, katanya nih, Bu, ya, maksudnya ada garis kerasnya Scrum bahwa Scrum itu dibilang Scrum itu kalau memiliki, rules, 3, 5, 3 gitu. Ada 3 roles itu product owner, terus Scrum Master, sama tim development. Terus ada Mmm. juga 3 artifact. Artifact ini yang isinya yang namanya product backlog, terus sprint backlog, sama product increment gitu kan. Nah, terus ada juga Mhm. 5 event yang mungkin nanti akan kita juga, bahas. Itu ada sprint planning, daily scrum, review dan kawan-kawannya. Nah, Mhm. tadi product backlog itu biasanya itu ditetapkan awalnya itu oleh product owner, Bu. Jadi product owner ini mendapatkan entah itu insight dari, stakeholder ataupun dari feedback dari end user gitu, sehingga dia menyusun produk backlog-nya, seperti itu. Mhm. Dan biasanya pada saat penyusunan produk backlog ini dibantu oleh sama UX researcher kalau dalam kasus saya, gitu. Mmm. Mhm. Jadi, UX researcher mengumpulkan data-data, terus juga product owner-nya meeting dengan mereka, mereka menyusun produk backlog, seperti Oh, itu. sebentar potong dulu, Mas. Jadi tadi, Iya. si produk itu ketika mau mendefine produknya itu sudah melibatkan UX researcher ya di awal-awal ya? Iya, iya, itu, bisa dibilang opsional atau enggak, karena, yang penting product owner-nya udah punya, semacam draft atau tulang bahwa produk backlog yang akan dia ketengahkan ke dalam, meeting nanti dengan, yang terkait itu dia udah punya gitu, Bu. Jadi bukan Oh, blank, dia tiba-tiba datang blank, kita mau bikin produk backlog, itu biasanya enggak begitu. iya berarti sebenarnya, product owner ini bukan user ya, tapi perwakilan, maksudnya yang seolah-olah dia itu merepresentasikan keinginan user untuk diceritakan ke dalam tim gitu ya? Iya, betul, seperti itu. Oke. Ya tadi dilanjut, Mas, tadi ceritanya baru product owner Nah tadi. nah, contoh produk backlog itu misalnya seperti ini, di slide ini saya, carikan, dia jadi ada user story, Bu. Jadi di sini misalnya, sebagai administrator, saya mau mendelete komen misalnya gitu kan. Terus Mhm. sehingga nanti komen-komen yang, sara dan lain-lain itu bisa dihapus.
Terus priority-nya apa? Kita bisa priority-nya itu apakah yang top ataukah low atau medium gitu. Terus butuh berapa kali sprint kalau misalnya ternyata cuman simple ngedit beberapa kode saja, maka sprintnya cukup 1 kali. Tapi ada juga yang ketika dia butuh 2 kali sprint karena ini pasti susah nih, seperti itu. Oh, oke. Nah, jadi itu jadi satu ini ya, apa jadi satu. Nah, ini produk backlog nih tadi. Iya. Ternyata kita butuh 3 sprint. Nah, kalau produk sendiri itu apa sih, Mas? Produk sendiri gitu ya. Ya ini agak tricky juga. Kalau misalnya end user atau orang awam ditanya produk itu apa sih, tentu pikiran kita yang namanya produk itu misalnya HP. HP itu kan produk ya Bu ya. Terus juga berupa barang yang udah jadi gitu kan. Nah, sementara kalau dalam konteks Scrum itu produk ini apa ya Bu ya? Sesuatu yang dihasilkan untuk improvement dari yang existing gitu Bu, atau malah yang belum ada gitu. Jadi misalnya nih contohnya menambahkan menambahkan satu fitur, misalnya fitur untuk payment, ada payment gateway baru ditambahkan dalam aplikasi kita gitu. Itu bisa dibilang produk. Tapi ada juga ketika konteksnya lebih besar lagi, misalnya ternyata ketika kita jualan produk aplikasi atau website kita jualan tiket. Yang tadinya tiket pesawat sama tiket kereta api itu digabung. Nah, tiba-tiba karena udah dua-duanya itu semakin besar, terus end user yang semakin banyak sehingga dipisah. Nah, itu oke, kita akan bikin produk baru pemisahan. Nah, itu bisa jadi bilang produk gitu. Tadi cerita tadi itu barangkali bisa dikatakan ilustrasinya itu Mas tadi yang contoh pesanan tiket tadi. Iya. Oh iya, misalnya saya coba buka Traveloka ya Bu ya. Biar kebayang nih Mas, ngerepotin nggak bayang nih. apa-apa. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau di kenapa? Sini, yang disebut produk itu yang mana misalnya? Oke. Jadi kalau misalnya di website yang sedang saya buka ini kan di Traveloka itu ada penerbangan, ada hotel, ada makanan, ada kereta gitu kan Bu ya. Nah, ini bisa dibilang produk-produk juga. Terus jadi bukan Traveloka sendiri kenapa gitu Bu? ya? Kenapa? Traveloka sendiri produk itu. Nah, jadi oleh sebab itu konteks tergantung scope sama konteksnya, Bu. Ketika kita sedang berbicara tentang Scrum, berarti ya kita berarti saya dan tim akan tahu bahwa ini konteksnya ngomongin produk yang misalnya produk pemisahan dari yang tiket kereta dengan tiket pesawat, itu produk. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan end user gitu kan, ini ada ada Traveloka punya anak atau sister company. Oh, itu produk baru. Jadi tergantung audiensnya siapa, konteksnya siapa gitu. Konteksnya apa, seperti itu. Tapi sorry Bu, jadi motong lagi. Nah, kalau misalnya pun kita berbicara tentang fitur, misalnya nih dalam ketika kita booking hotel yang tadinya kita bisa bisa refund. Jadi ketika kita dikasih fitur baru, oke, nanti bisa cancel itu nggak ada fee gitu. Nah, itu bisa dibilang juga produk gitu. Oh, jadi nambahin fitur. Jadi tadinya kan tuh misalnya. Nah, sekarang nih Traveloka nih karena orang banyak protes misalnya gitu kan. Udah nih tambahin ini fitur cancel. Nah, untuk membuat fitur cancel itu kan mungkin kompleks ya Mas ya kan? Iya, betul. Bikin koneksi ke banknya, terus verifikasi macam-macam. Nah, itu bisa jadi sebuah produk gitu ya. Iya, tapi lazimnya Bu ya, lazimnya itu memang kalau karena setiap company itu bisa membuat konsensus yang berbeda-beda. Nah, kalau yang dari pengalaman saya yang dibilang produk itu tentu yang besar-besar. Kalau waktu pas saya di Grab itu yang namanya produk itu ya Grab Food, terus ada Grab Bike, Grab Car, seperti itu. Oh gitu, jadi misalnya tadinya Grab itu nggak ada misalnya kan kalau ada di Gojek tuh ada GoClean misalnya gitu kan. Iya, nah, betul. nggak punya nih, nah terus Grab tuh pengen ikut ngembangin, jadi bikin Grab Clean misalnya. Nah, itu bisa dibilang produk gitu ya, Grab Clean. Iya, betul, itu bisa dibilang produk. Ternyata Grab Clean tuh dalamnya jelimet gitu ya, ada banyak proses, kemudian sub menu dan lain-lain gitu ya Mas ya. Betul. Nah, ketika nanti sudah terlalu kompleks, itu yang product owner tadi yang kita bicarakan itu bisa menjadi product manager dan dia membawahi beberapa product
owner gitu Bu. Nah ini nanti kita Nah membahas ini seperti ini. ini Betul. oke, mungkin boleh diceritain ini gambar ini jelimet banget nih. Iya, jadi kan tadi kita ingat bahwa ada 3 role yang penting di dalam Scrum, yaitu pertama Product Owner, yang kedua adalah Scrum Master, yang ketiga adalah Team Development yang terdiri dari beberapa orang gitu kan. Nah, untuk Product Owner sendiri sebetulnya dia bisa 1 orang saja kalau memang produk tersebut masih bisa di-handle oleh 1 orang gitu. Tapi ketika dia udah semakin kompleks, butuh beberapa sub produk lagi di bawahnya gitu, maka dia dibutuhkan beberapa product owner, Bu. Nah, sehingga pemimpinnya dibilangnya product manager gitu. Oke. Nah, tentu terus di dalam seorang product owner sendiri itu juga bisa memiliki beberapa secara hierarki di bawah dia itu ada feature owner, terus ada juga komponen owner seperti itu. Bisa ya, jadi product owner itu banyak ada feature owner itu kayak misalnya tadi contohnya misalnya kalau di Traveloka nih, ya. tadi itu kan misalnya tadinya kan tiket pesawat dan tiket apa ya? Kereta. Kereta itu jadi satu misalnya gitu kan. Betul, iya. Dia pecah tuh, jadi dibuatlah product manager pertiketan gitu kan ya misalnya. Betul. Atau Bawahnya yang tuh sama-sama tiket pesawat nih Bu. Jadi misalnya produknya itu 1 tiket pesawat saja. Tapi karena maskapai ada banyak sehingga dibutuhkan produk sendiri-sendiri, yang Garuda ngurusin Garuda, yang Lion Air ngurusin Lion Air, sehingga itu masing-masing jadi produk-produk juga tuh Bu. Nah itu contohnya. feature owner misalnya, feature Nah, owner feature owner misalnya kita ambil contohnya produknya adalah penerbangan ya, tiket penerbangan. Terus sub dari produknya itu atau produk-produk owner yang lebih bawahnya lagi itu ada ada Garuda, terus ada Lion Air, ada AirAsia. Nah, ketika kita bilang feature itu misalnya ternyata di Garuda itu ada yang namanya cancel 0 gitu kan. Nah, itu kan feature, Bu. Hanya ada di Garuda gitu kan. Terus atau misalnya di AirAsia itu ternyata bisa pesan makanan pada saat booking, yang lainnya enggak. Nah, itu kan ada fitur gitu, Bu. Itu fitur owner. oke. Jadi Nah, bisa sementara didetek orang iya, untuk betul. owner itu gitu ya. Betul. Nah, ada lagi komponen owner. Nah, komponen ini adalah biasanya di-sharing antara beberapa produk bisa, di beberapa fitur dia dipakai juga bisa. Misalnya ini ada payment gateway atau autentikasi atau otorisasi. Nah, itu kan komponen yang dipakai di mana-mana, Bu. Seperti itu. Oh, oke. Misalnya termasuk juga mungkin peta gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Google Map itu dipakai di mana-mana. Itu menjadi komponen. Betul, Bu. Gitu kan ya. Iya. Tadi Oke. saya lagi nyari. Nanti ke gambar yang tadi tuh Mas boleh diulang Bentar ya, saya bukan lagi nyari tadi kehilangan gambar saya. di WhatsApp Bentar ya. satu lagi. Ini, Nah, oke. iya. Oh, ini tadi dipotong nih jadi ke mana-mana. Oke, boleh diulang lagi Mas tadi yang kita sampai feature owner. Iya, kita udah feature owner. Jadi kan jadi hierarkinya product manager gitu ya, product manager. Lalu dia membawahi beberapa product owner gitu. Nah, setiap product owner ini dia bisa membawahi juga feature owner, ada komponen owner seperti itu. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, tadi kan di sebelah kanan itu kan ada produk, feature. Nah, itu di bawah tuh apa itu, Mas? Ada single product owner, terus ada share ownership tuh apaan tuh Oh kira-kira tuh? iya, biasanya ini kejadian kalau misalnya tadi transisi, ada pemisahan antara di tiket misalnya, ada produknya tadinya tiket 1 nih, tiket doang, baik itu pesawat ataupun kereta jadi 1 produk gitu kan. Nah, seiring waktu ternyata keduanya ini butuh penanganan yang lebih detail gitu, lebih timnya butuh banyak sehingga akan dipisah. Nah, biasanya ketika sebelum dipisah itu akan ada share ownership dulu, bahwa 1 product owner itu punya 2 produk gitu, Bu. Nah, nanti ada calon product owner baru, dia akan kasarnya itu akan ditatar, akan apa ya, Bu ya? Maksudnya masih dia pegang gitulah gitu ya. Betul, betul seperti itu, share ownership. Sebenarnya itu
nantinya itu akan jadi 2 produk yang terpisah gitu kan? Iya, tapi itu hanya salah satu kasus. Kasus yang berikutnya itu bisa juga, satu produk ini punya, owner yang punya 2 owner karena yang satu itu fokusnya ke security misalnya, Bu, yang karena misalnya kalau kita ngomongin blockchain gitu, yang satu security, yang satu untuk teknologinya pakai apa. Nah, itu bisa juga tuh, Bu, seperti Itu itu. di bawahnya tuh kan ada itu ya, ada big product owner, ada small product owner, itu gimana itu Mas penjelasannya? Barangkali Iya, bisa cerita itu? oh iya, kalau yang big product owner ini kalau menurut saya, Bu, ya, ini tergantung dari kompleksitas dari si produk Oke. yang bersangkutan, seperti itu. Jadi, bisa saja yang udah ketika dia udah semakin, senior gitu, terus juga produknya juga semakin kompleks, maka dia bisa dibilang big product owner. Tanggung jawab dia ada beberapa tanggung jawab atau privilege yang melebihi dari yang small product owner. Ini kasarnya, Bu, ya, kasarnya itu ada yang, senior programmer, ada yang junior programmer gitu, Bu. Oh, kayak gitu ya. Nah, Mhm, itu kan di sebelah kiri itu kan ada kayak scaling gitu ya Mas ya, tulisannya ya, di sebelah kiri. oke, iya. Scaling option 1, scaling option 2, scaling option 3. Nah, itu Mhm. mana itu Mas yang dimaksud dengan scaling tadi itu? Oh, iya. Jadi, ketika di awal-awal membuat produk itu, biasanya satu orang tuh product owner gitu kan, mengerjakan satu produk gitu. Nah, seiring waktu ketika kompleksitasnya bertambah, end user-nya juga, semakin banyak, maka dia dibutuhkan yang namanya scaling. Nah, apakah nanti, bukan tiba-tiba, maksudnya produk ini akan terpecah menjadi 2, itu berarti kan, itu ada yang scaling option 2 nih kalau kelihatan, saya nggak tahu apakah nanti di layar kelihatan atau enggak. Kelihatan? Nah, itu option 2. Jadi ada product owner-nya jadi 2, dari yang tadinya produknya 1. Nah Mmm, nah terus ada juga yang scaling nomor 1 ini kalau, apa namanya, product owner-nya itu ternyata banyak fitur dan komponen di bawah, di dalam produk dia. Jadi dia oh, punya iya, beberapa bawahan tuh fitur owner ini, jadi fitur owner sama komponen owner ini bukan wajib ada, enggak, Bu. Kadang-kadang dia nggak dibutuhkan kalau yang produknya itu masih sederhana, seperti itu. oh. Oh, jadi ini tuh misalnya apa, ketika waktu kita bikin project itu kan mungkin awalnya ngebayanginnya itu, apa ya, Mhm. oh ya produknya tuh kayak gini. Karena kan seiring perkembangan tuh ada insight-insight baru gitu ya, ada ide-ide baru, sehingga kompleksitasnya kan bertambah. Nah, itu kira-kira gimana kita mecah-mecah apa, organisasi produk dan fiturnya, kira-kira kayak gitu ya, Mas, ya? Iya, betul sekali dan, yang scaling nomor 3 itu yang tadi sempat kita bahas bahwa ketika semakin kompleks dan, produknya itu bukan tiba-tiba ya, sorry, itu, butuh dipecah-pecah menjadi yang lebih kecil, maka product owner ini butuh yang namanya product manager yang membawahi beberapa product owner, seperti itu. Gitu. Wah nih, menarik banget Mas, kita lanjut dikit lagi ya Mas ya. Iya, mhm, Ini tuh kan, kalau tadi tuh kan misalnya di produk, apa, backlog tuh kan ada satu backlog item lah gitu kan ya. Nah itu iya, kira-kira kita anggap itu ada udah ya, selesai itu gimana itu Mas, itu dia. ciri-cirinya? Oh, Maksudnya gini, iya. standar gimana Mas? Oke, saya buka, ini sebenarnya produk. Nah, produk backlog ini nanti akan apa namanya, pecah lagi menjadi sprint backlog. Jadi bukan produk backlog ini yang diikuti oleh Scrum team. Jadi Mmm, dia akan dipecah menjadi lebih kecil lagi, nah seperti ini nih, Bu. Jadi, begitu sudah dari produk backlog misalnya kita ambil satu, task gitu ya, satu task misalnya kita kembali dulu. Nah, misalnya nomor 1 nih, administrator bisa membuat semua member dan visitors gitu kan. mhm, Ini, satu task ini akan dipecah menjadi, beberapa sprint backlog karena yang mengerjakan itu nggak satu developer, Bu, karena bisa aja dia butuh designer, bisa dia butuh 2 developer dan butuh satu tester gitu kan. oke. Nah, jadi di sinilah dipecah-pecah, orang yang tim dalam, development tadi itu mengerjakan apa saja. Inilah yang disebut dengan sprint backlog. Nah kayak tadi contohnya Mas, kan tadi kan butuh tester, butuh developer, terus butuh misalnya apa, UX engineer-nya gitu kan, Betul, misal. iya.
dari satu sprint. Nah, berarti dari satu sprint itu kayak mirip kayak satu siklus ya. Jadi mulai dari merancang antar mukanya, kemudian merancang prototipenya, kemudian bikin, kemudian nguji kayak gitu ya. Iya, betul seperti itu, Bu. Nah, Iya. jadi supaya nanti si produk backlog satu item. Iya. Iya, sorry Bu, saya lagi nyari gambar. Nggak apa-apa Ibu, lanjut. Saya tadi juga sudah punya gambar bagaimana sprint itu Nanti itu sampai dilakukan. benar-benar tadi. Nah ini dia Nah, contohnya ini. ya enggak, tadi kan ada sebuah produk backlog itu contohnya misalnya tadi itu melihat list member tadi kan. Iya, betul. Nah, jadi ini anggaplah misalnya ini kita harus kerjakan ya dalam sprint. Berarti kan yang pertama tuh kita harus rencang dulu tuh bagaimana sih tampilan supaya kita bisa melihat semua member dan visitor gitu kan ya. Iya, betul. Nah, kemudian nanti dibuat prototipenya, kemudian di coding, nanti sekalian dites bener nggak ini tuh berfungsi kayak gitu ya kira-kira. Betul sekali seperti itu, Bu. Nah, ini udah sangat jelas ini Mas. Nah terus tadi itu kan di kanan itu ada status dan itu tuh gimana ya waktu pengalamannya sampai menentukan bahwa ini tuh sudah kita anggap selesai gitu tuh gimana? Oh iya, dalam Scrum itu dikenal yang namanya DOD atau Definition of Done gitu, Bu. Jadi sesuatu task itu dibilang selesai itu konsensusnya harus dibuat dulu sebelumnya, Bu. Itu bareng-bareng dengan tim. Misalnya nih saya akan kasih contoh yang biasa dipakai oleh kebanyakan dari tim developer itu ini, ketika suatu kode atau suatu task itu selesai maka kodenya satu harus udah melewati unit testing gitu kan. Terus sudah direview oleh dirinya. Terus juga oleh udah mengikuti checklist yang memang udah ditentukan oleh Ibu misalnya oleh CTO atau mulai oleh lead-nya di tim, oleh konsensus yang sudah dibuat sebelumnya Jadi seperti itu. requirement awal lah misalnya kalau query nggak boleh lebih lama dari sekian detik misalnya gitu ya misal. Betul. Nah, definition of done ini bisa dibikin oleh tim developer sendiri atau tim designer sendiri gitu atau bareng-bareng gitu. Jadi tidak ada yang khusus harus atau wajib gitu. Soalnya kan yang nomor 6 nih kan product owner accept the user story gitu ya. Jadi nanti seolah-olah product owner itu yang jadi tester terakhir gitu ya Mas ya. Yes, betul. Nah, kalau untuk udah ngomongin tester itu kita ada beda-beda. Nah, ini Bu contohnya nih. Jadi ketika dalam lingkup developer dia melakukan unit testing saja misalnya nih. Tapi begitu developer ini sudah kelar terus juga sudah dilakukan deployment ke dalam udah kelar satu produk backlog, maka akan ada sistem testernya gitu. Nah, yang melakukan sistem ini apakah nanti otomatis dari platform atau sistem atau juga manual dari orang-orangnya, Bu, gitu. Nah, setelah nanti udah melewati sistem tes, maka project jadi perlu yang namanya juga acceptance test. Jadi testing itu ada levelnya juga. Oke. Nah, tadi tuh kalau ini mungkin beda-beda ya masih satu produk backlog item gitu itu bisa dibuat jadi berapa sprint backlog itu beda-beda ya nanti ya? Beda-beda, betul. Jadi nggak ada rumus khusus, nggak ada. Tergantung spesifikasi produk backlog-nya juga ya? Betul Nah, seperti terus itu. ini Mas, kan kalau di diagram Scrum itu kan ada ada salah satu event-nya itu adalah daily meeting ya? Daily meeting. Oh ya, daily meeting, sorry. Iya, betul. Nah, itu kira-kira berapa menit tuh setiap harinya tuh? Emang bener dulu tiap hari gitu atau cuman hari-hari tertentu yang pasti diperlukan aja atau gimana itu? Iya. Tiap hari, Bu. Ini saya punya jadi nih ketika kita mau daily scrum itu memang tiap hari biasanya 15 menit cepet dia, Bu. Tiap hari terus apa yang sudah saya lakukan kemarin, terus apa yang akan saya lakukan hari ini dan apa yang menjadi bottleneck dari kalau misalnya ada hal-hal yang kemarin saya nggak sesuai ekspektasi gitu. Betul. Itu kenapa dibutuhkan daily scrum ini karena dari Scrum sendiri ruhnya itu kan fail fast
apa ya Bu, maksudnya kita delivery secepatnya, tapi juga kita pengen tahu ada error secepatnya juga gitu, biar untuk di-fix. Nah, dengan Nah, adanya daily scrum ini, kita heeh, mengeliminasi bottleneck atau error-error yang takutnya nanti malah ketahuannya di belakangan. oke. Nah, ini tadi itu kan kita ini ya Mas pas daily meeting itu produk owner datang ya? Product owner datang, ini kalau Maksudnya kita ngomonginnya kalau ngikutin nggak dia tuh daily meeting itu? Atau kadang tim kadang datang, kadang enggak, Bu. Kalau kita ternyata membutuhkan misalnya nih ada bottleneck yang penting yang sehingga product owner harus tahu, misalnya gitu, yang tadinya nah itu dia datang. Tapi kalau misalnya ini hanya bisa dilakukan atau di-resolve, oleh tim developer sendiri atau tim designer sendiri, maka nggak perlu. Itu nanti kontraproduktif, Bu, kalau misalnya dia datang terus, kalau sementara dia nggak dibutuhkan dalam level itu. Jadi kalau misalnya perlu decision dari dia lah gitu ya misalnya. Betul, iya seperti itu. Oke. Cuman lagi-lagi ini Bu, kan nggak ada yang melakukan murni 100% Scrum itu harus bagaimana. Jadi sebenarnya itu fleksibel juga sih Bu, gitu. Oke. Nah ini Mas yang tadi belum disinggung tadi kita udah ngerti lah ya itu ada tim development. Nah kalau Scrum Master tuh peranannya di mana itu ya Mas ya di tim ini tuh? Oh iya. Jadi Scrum Master itu apa ya Bu? Dia itu yang kasarnya itu yang nyemprit gitu ya, misalnya memastikan bahwa produk backlog, tunggu saya akan ambil sekalian apa yang terjadi. Bentar ya Bu ya, saya punya grafiknya harus. Nah ini, ketika kita sedang melakukan sprint, yang memastikan tepat waktu, orang-orangnya melakukan yang sesuai dengan apa namanya yang sudah dimitingkan sebelumnya itu adalah Scrum Master, gitu. Dia Oh, contoh nah dia coach-nya lah dalam tim itu gitu Bu, coach. iya. Nah satu lagi, waktu kita bikin sprint backlog ya, sprint backlog nih ya, di situ Iya. sorry, iya benar sprint backlog. Itu udah langsung input apa, di-assign penugasannya nggak ya? Biasanya nah itu juga beda-beda Bu ya, maksudnya saya juga nggak tahu mana yang best practices-nya kalau untuk pertanyaan ini, karena di company saya sebelumnya itu karena yang masih company kecil juga apa namanya yang dibuatkan itu adalah website gitu ya, belum kompleks kayak yang di Grab, maka itu udah di-assign tuh Bu. Tapi ketika saya bekerja di company yang lebih besar, maka itu ketika di-assign-nya itu di saat sprint backlog gitu. Iya, maksudnya pas sprint backlog. Ya, maksud saya Betul. pas itu sudah di-assign gitu. Jadi misalnya Yudi ngerjain sprint backlog nomor 1 dan 2 misalnya. Terus siapa lagi temennya nanti ngerjain sprint backlog nomor berapa gitu. Kayak gitu nggak Betul, kira-kira? justru memang itu wajib dilakukan Bu, gitu. Dan kadang-kadang sejak produk backlog itu sudah di-assign, kadang-kadang juga pada saat sprint backlog itu ya ketemu orang siapa yang di-assign-nya gitu. Termasuk estimasi berapa jamnya dia ngerjain gitu nggak? Betul, itu ditanya Bu. Jadi ketika nanti misalnya ada satu task gitu kan, oke kita mau nambah fitur apa namanya canceling gitu kan. Kamu desainer, kamu kira-kira menganggap bahwa kamu bikin desainnya sesusah apa gitu. Nanti itu susah Pak, poinnya 24 gitu. Ini ada scoringnya juga nih, walaupun saya lupa bagaimana cara scoringnya ini Bu ya. Jadi semakin tinggi tentu semakin susah tuh. Jadi nah itu 24, oke 24, oke berarti nanti bisa dikira-kira berapa lama si desainer ini akan menyelesaikannya itu, Oh, seperti jadi itu. pakai poin gitu ya? Apa Pakai maksudnya bukan poin. misalnya, kayaknya saya bikin kayak gitu tuh paling misalnya setengah hari misalnya kayak gitu, misalnya berapa jam gitu nggak? Iya, lucunya Bu, kadang-kadang pakai gitu juga kalau kita masih mau scrum-scruman, latihan scrum, karena di company saya yang dulu-dulu yang masih lebih kecil itu kita memakai estimasinya waktu. Misalnya dalam ini butuh berapa jam? 3 jam gitu. Atau butuh berapa jam? Ini butuh 8 jam. Oh berarti kalau 8 jam berarti sehari penuh atau bahkan 2 hari. Nah kadang-kadang juga ada angka. Nah yang untuk angka ini saya lupa Bu, karena waktu itu apa ya? Saya lupa ini. Tadi Mas Yudi bilang kalau perusahaannya masih kecil tadi kira-kiranya itu pakai jam-jaman gitu. Nah Iya. waktu kalau pengalaman Mas Yudi waktu di yang udah established ya kayak di Grab itu Iya. ngira-ngiranya itu
gimana biasanya Mas menjawabnya kalau ditanya kayak gitu? Saya ingat saya tuh dulu masih jam-jaman juga sih, Bu, Jam-jaman juga. jam-jaman heeh. Oke, Ya seperti iya itu. udah kebayang ini Mas. Nah, Mhm. terus untuk jadi Scrum Master gitu ya Mas, itu perlu bekal pengetahuan apa ya gitu Mas kira-kira ya? Kalau Eee, tadi kan kayaknya memfasilitasi, ngecek gitu kan ya, ini udah iya, dikerjain atau belum. Nah, terus termasuk kalau misalnya ternyata mhm. ada masalah gitu, misalnya satu programmer itu nggak bisa ngerjain fitur itu karena dia ya susah lah atau apa. Nah, yang ngambil keputusan, ya udah deh ganti contoh misalnya, saya nggak connect-connect aja nih ke database ini kalau pakai library A misalnya, ya udah ganti library B. Nah, itu tuh siapa yang bisa ngambil keputusan kayak gitu? Apakah Scrum Master atau saran dari developer lain atau gimana itu Mas biasanya? Nah, biasanya Bu, sprint harus kelar dulu apapun yang terjadi pada saat sprint-nya gitu kan. Nanti dia akan dievaluasi pada saat retrospektif, betul. Oke, Jadi ya. jadi jangan tiba-tiba di tengah itu kita merubah requirement atau teknologi yang sudah disepakati sejak awal tuh, Bu, nggak boleh Harus jadi begitu. dulu ya, coba dulu gitu Betul, ya. coba Nah, dulu gitu kan nanti, karena sesuai sprint kita harus ikut peraturan yang kita tetapkan sendiri. Nah, mhm. ketika retrospektif itu bahwa, oh ternyata kita salah pilih teknologi nih gini, ya udah bikin di sprint berikutnya lagi gitu Itu dipindahin gitu dibenerinnya. atau gimana? Kenapa Bu? Ya Hmm? dipindahin jadi, oh ini di sprint backlog yang fitur apalah atau yang ini tuh ternyata di sprint Iya. kemarin tuh kan nggak beres gitu ya karena Iya. kita salah Mhm. pilih apalah Mhm. gitu kan. Nah Mhm. itu dia Mhm. gimana? Jadi, si sprint itu dipindahin ke sprint berikutnya gitu, apa si item backlog-nya tadi dipindahin ke sprint berikutnya gitu? Kalau di pertanyaan ini saya best practices-nya nggak tahu ya, Bu, ya. Tapi, itu tergantung dari product owner sama scrum master-nya gimana, biasanya. Apakah dibikin sprint baru gitu, atau Mhm. memang, merevisi dari yang sprint biasanya sih bikin sprint baru, Bu. Jadi biar biar datanya tetap ada, terus juga fail-nya ketahuan kenapa, jadi kayak semacam, historical reason gitu loh, dan itu kan Oh, penting, Bu, misalnya nih heeh. Mas, misalnya kita kan bikin satu sprint itu Mhm, katakanlah ada 5 sprint backlog item gitu kan ya. iya. Ada 5 nih. Nah, terus kan dikerjain itu selama misalnya katakanlah 3 minggu. Nah, terus di Mhm, akhir 3 minggu itu, ternyata dari 5 tadi itu yang bener-bener berhasil kita bikin itu cuma mhm, 3 gitu, yang 2 itu jadi tapi ya gitu deh gitu kan, masih banyak iya. error atau nggak Oh, stabil atau gimana. Nah, apa yang kita iya, lakukan dengan yang 2 ini tadi gitu? iya. Kalau Apakah kita pindahkan ke sprint berikutnya atau gimana itu? dilakukan berjenjang, Bu. Ketika dia masih dalam produk backlog yang satu, yang sama, maka yang berubah itu hanya sprint backlog-nya saja. Tapi Mhm. ternyata, ketika yang diubah justru malah produk backlog-nya karena, tidak relevan lagi nih di sprint-nya, Kak. Itu yang diubah ya produk backlog-nya atau dibuat baru maksud saya, seperti itu, Mhm. Bu. Iya sih. Mmm. Jadi berjenjang dulu, Jadi yang skopnya. 2 tadi itu gimana itu Mas, penanganannya? Misalnya tadi dari 5 item, ternyata yang 2 ini nggak beres ini di sprint yang Mhm. satu gitu. Nah, terus biasanya kita apain itu yang 2 tadi ini? Dilakukan di sprint berikutnya atau, kalau misalnya bisa saya nggak tahu best practices-nya, Bu, ya, tapi yang kalau misalnya kejadian seperti itu, misalnya kejadiannya di tim developer, maka tim developer harus, sesuai dengan yang sprint backlog itu dulu, gimana ya, Bu, ya, bentar saya berpikir dulu. Ya udah nggak apa-apa nanti lagi deh Mas, Iya, kapan-kapan kita sambung deh kalau yang gitu ya. mhm, Saya cuma iya, kepikiran aja kan banyak pertanyaan tuh gitu, kalau misalnya nggak selesai saya mesti ngapain gitu kan. Tadi udah dicoba-coba, kan tetap harus di-deliver nih, tapi ternyata di-deliver-nya ya karena nggak bisa atau karena salah teknologi atau apa. Nah, apakah kita masukkan ke sprint berikutnya gitu ya, nanti kapan-kapan kita mungkin nanti suatu saat Mas Yudi udah ketemu, oh iya ternyata biasanya gini atau nanya ke teman mungkin kita bikin oke. sesi ngobrol lagi deh Mas. Nah saya mau Heeh, nanya sedikit lagi nih Mas ya, udah lumayan lama ini kita ngobrolnya ya, kira-kira apa sih kendala tim berbasis Scrum? Terus menurut Mas Yudi nih, kira-kira project yang kayak apa sih yang cocok pakai Scrum tersebut? Apakah semua project development, software development tuh cocok pakai Scrum? Atau kira-kira iya. ada ciri-ciri tertentu tuh? Oke, bentar. Saya tadi, eee
menemukan kapan kita pakai Scrum, kapan kita pakai yang lainnya. Bentar ya Bu ya. Tadi, ini. Jadi kapan kita pakai Scrum itu kalau uncertain, gini Bu ya. Ini kalau kita melihat dari grafik ini Mas itu bisa digedein nggak gambarnya Oke, baik. Saya besarin image-nya dulu. aja gitu atau gimana gitu. Nah, ya boleh, itu udah lumayan cukup jelas nih. Oke, seperti bentar ya Bu ya, saya pindahin aja ke open new tab. Nah, oke. Nah, iya nih. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa membagi koordinatnya itu dari yang X gitu, yang horizontal di bawah ini, dari yang sesuatu yang kita ketahui, yang certain gitu ya, terus menuju yang ke uncertain gitu. Kalau digambarin. Nah, sebaliknya untuk yang vertikal itu dari yang kita sesuatu yang requirement-nya itu kita tahu clear gitu ya, sampai yang requirement-nya itu nggak jelas gitu. Nah, ketika kita punya sesuatu hal yang kita tahu teknologinya sudah jelas dipakai apa dan requirement-nya apa, kita pakai waterfall biasanya Bu, karena itu simple dan ketahuan solid atau rigidnya itu gimana, udah pakai waterfall aja nih, cepat gitu kan. Tapi seiring waktu ketika kita misalnya teknologinya kita menuju requirement-nya kita tahu nih Bu, kita butuh apa saja, tapi teknologinya kita masih bingung, maka biasanya kita pakai teknik agile nih. Jadi secara teknik karena kita belum tahu, oke pakai agile saja. Nih, teknologinya kita belum yakin gitu ya, apakah pakai A, B gitu misalnya. Betul. Sekarang berkembang teknologinya. Betul. Ada yang belum mature misalnya gitu ya. Betul. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya kita requirement-nya nggak tahu tapi teknologinya tahu nih, requirement-nya nggak tahu, maka kita pikir tetap waterfall juga gitu. Ini rumusnya nih Bu. Nah, baru ranah Scrum atau Agile itu ada di setelahnya melewati, apakah kita nanti teknologinya menuju nggak tahu, requirement-nya nggak tahu, ya udah itu pakai Scrum saja gitu kan. Kalau Scrum itu serba nggak tahu juga gitu teknologinya juga. Nah, tapi ada juga Bu yang kita nggak tahu sama sekali dua-duanya Bu, teknologinya kita blank, require-nya blank, itu biasanya pakai Kanban Bu, gitu. Nah, karena kalau Kanban ini kan adalah subset dari Lean Bu. Nah, kan Lean sama Scrum itu berbeda. Nah, Lean itu kan kita harus tahu mau bikin produk apa dulu gitu. Kok itu ditulisnya House of Pain ya, jadi kayak apa, rumah penyiksaan gitu ya. Iya, jadi pain kan, maksudnya kita nggak tahu mau bikin apa, kita nggak tahu requirement-nya apa, udahlah kita harus kita harus lean dulu nih, kita harus tahu mau bikin produk apa dulu gitu. Karena itu lean ini kan berbeda dengan Scrum. Scrum ini kita tahu udah ada barangnya, bagaimana caranya bikin barang ini bagus. Nah, sementara kalau lean itu kebalikannya Bu, bagaimana kita membuat barang. Oh gitu ya. Oke. Nah ini ya Mas, mungkin terakhir aja nih. Tadi udah bilang terakhir lagi nggak apa ya, dikit lagi. Kenapa ya Scrum ini kok kayak sering sekali dikaitkan dengan startup gitu ya? Itu kenapa ya Mas? Mungkin ada ini nggak ada insight nggak gitu, ada dari opini lah. Nah, lagi-lagi grafik ini bisa membantu kita Bu, karena biasanya startup itu kan dia pengen solving problem gitu. Solving problem ini kita menuju ke requirement-nya uncertain, terus juga teknologinya juga uncertain gitu. Jadi dia volatil gitu ya. Maksudnya kadang-kadang ketika sudah bikin produk yang kita anggap itu bisa solving problem, ternyata market atau end user nggak nerima. Kita harus cepet-cepet cari cara baru. Nah, itu cocoknya memang dengan metode Scrum Bu, bukan waterfall tentunya gitu kan. Nah, terus kenapa nggak Lean gitu? Kenapa? Karena kita udah bikin produknya gitu. Nah, itu sebabnya kenapa startup kebayang lah ininya apa prosesnya gitu ya. Betul seperti itu. Iya deh, cukup nih Mas, kayaknya udah lumayan sejam nih, nggak kerasa ngobrolnya ya. Iya, mudah-mudahan yang dengerin nggak bosan nanti Bu. Enggak lah, orang saya juga dengerinnya seneng kok, nambah ilmu. Iya, mudah-mudahan. Tapi iya Bu. Tapi lagi-lagi kan yang namanya standar dan best practices itu
perlu kita terus cari Bu ya, karena apa yang pengalaman saya itu belum tentu standar dan best Iya, practices dan betul. mungkin juga tidak murni gitu kan, karena masih Iya. ada kecampur dengan waterfall ataupun ya hal-hal lainnya seperti itu. Ya pastilah kan yang namanya apa ya, kita lihat kan perkembangan software engineering kan terus maju dengan adanya teknologi baru, dengan makin tidak stabilnya teknologi, makin tidak stabilnya kebutuhan user segala macam, ya pasti semuanya jadi tantangan gitu kan. Kalau dulu Iya. kita contohnya nih misalnya kalau dulu kan kita selalu mikirnya requirement itu sudah ada gitu kan. Jadi terus kita tinggal kerjain gitu kan. User yang nentuin requirement. Nah, sekarang kan kalau itu kita membuat produk yang nanti tuh requirement-nya kita tentukan sendiri gitu karena belum ada representasi usernya di situ kan kayak gitu. Itu kan jadi Iya, challenge. Pas betul udah jadi sekali. apakah benar itu yang dibutuhkan? Apakah sebanyak itukah kebutuhannya? Kan itu juga jadi tantangan juga nih. Iya betul, seperti itu Bu. Oke ya, udah ini ya Mas udah cukup lama nih ngeganggu waktunya. Makasih banget ya atas waktunya. Kalau Iya. gitu saya sudahi dulu ya Mas ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu.